Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Altaf Azahra, nomor absen 31, kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Gumelong. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi bakteri kelas 10. Materi kali ini berisi tentang 1. Pengertian bakteri, 2. Ciri-ciri bakteri, 3. Bentuk-bentuk bakteri, 4. Struktur bakteri, 5. Reproduksi bakteri, 6. Contoh-contoh bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Latin bacterium. Bakteri adalah sekelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Ciri-ciri bakteri. 1. Bersel 1 atau monoseluler. 2. Ukurannya kecil atau diameter tubuh 0,5 mikron. 3. Pada umumnya tidak berklorofil. 4. Inti sel belum mempunyai membran. 5. Dapat hidup di segala tempat. 6. Lebih tahan pada suhu rendah. 7. Dinding sel mengandung senyawa peptidoglikan. 8. Berbentuk batang, bola, koma, dan spiral. 9. Berkembang biak dengan cara membelah diri dari konjungsi transformasi dan transduksi. Bentuk-bentuk bakteri. Bakteri kokus. A. Monokokus, yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. B. Diplococcus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. C. Tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. D. Sarkina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. E. Streptococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. F. Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Bakteri basil. A. Monobasil, yaitu berupa sel bakteri basil tunggal. B. Diplobasil, yaitu berupa 2 sel bakteri basil berdempetan. C. Streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai Jupiter. Bakteri Spirilia. A. Spiral, yaitu bentuk sel bergelombang. B. Spiroseta, yaitu bentuk sel seperti sekrup. C. Vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Jika kita perhatikan gambar di atas, kita bisa membagi struktur pada bakteri menjadi 2, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sementara itu, struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Mari kita bahas struktur luar. 1. Kapsul. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. 2. Dinding sel. Dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. 3. Membran sel. Berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. 4. Pili. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. 5. Flagela. Flagela yang juga disebut bulu cambuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk betang, koma atau vibrio, dan spiral. Struktur dalam. 1. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. 2. Ribosom.
Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. 3. Nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. 4. Plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Reproduksi bakteri. 1. Aseksual atau vegetatif. 2. Paraseksual atau generatif. Contoh bakteri. 1. Escherichia coli. 2. Salmonella. 3. Lactobacillus. 4. Rhizobium. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.